Jadi al-mu'awwidzatain itu ternyata berhubungan erat dengan tema kesehatan mental. Karena kemarin gangguan setan itu berpengaruh pada kesehatan mental manusia. Maka isti'adzah dan mu'awwidzatain otomatis ini iya. Jadi dia punya dua fungsi, yakni preventif dan juga kuratif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada aswa kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita syukuri sebuah nikmat yang disebutkan sering kita tidak menyadarinya. Ada dua nikmat besar yang kita sering lupa. Apa itu? Sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Sehat di sini sebenarnya bisa dalam artian sehat secara fisik dan juga sehat secara psikis. Jadi kalau kita diberikan perasaan aman, rasa bahagia, rasa syukur, itu sebenarnya sebuah kenikmatan. Di mana banyak orang di luar sana merasa stres, merasa depresi dan lain sebagainya. Ini mengingatkan kita kembali untuk banyak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Masalah-masalah kesehatan mental itu terjadi sebenarnya di antara penyebabnya adalah kesalahan kita dalam mendefinisikan bahagia. Akhirnya apa? Efek berikutnya, salah dalam menentukan tolok ukur kebahagiaan. Kita perlu meluruskan kembali pemahaman kita tentang apa itu bahagia dan juga meluruskan kembali tolak ukur dalam mendapatkan kebahagiaan itu. Kalau tolak ukur ini kita serahkan kepada manusia, maka jawabannya akan sangat beragam. Sehingga kita perlu tolak ukur yang memang ini menjadi hakim. Karena kalau diserahkan kepada manusia, pasti jawabannya akan berbeda-beda, bermacam-macam. Apa kira-kira tolak ukur kebahagiaan? Yang di manusia berdasarkan hadis atau berdasarkan Al-Quran? Tidak sedih dan tidak takut ya. Dan di antaranya ada hadis yang barangkali sering kita dengar ya. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di pagi hari itu merasa aman di lingkungannya, ya, pada dirinya, keluarganya, tempat tinggalnya, ya, aminan fi sirbihi tadi. Kemudian mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Indahu qutu yaumihi, dia memiliki bahan pokok makanan di hari itu. Apa kalimat berikutnya? Maka seolah-olah dunia dalam genggamannya, kan gitu ya. Jadi sebenarnya tolak ukur kebahagiaan itu sederhana ya. Iya. Pikiran tenang, ya, tentram, badan sehat, punya makanan walaupun hanya untuk hari ini. Itu dunia dan seisinya seolah-olah sudah dalam genggamannya. Jadi kadang kita tuh mencari bahagia di tempat yang sangat jauh, padahal kebahagiaan ada di tempat yang paling dekat. Ya. Kita mencari atau menuntut banyak hal, ternyata kebahagiaan itu bukan pada yang banyak. Punya makanan di hari itu saja, itu sudah seolah-olah dunia dalam genggaman.
Nah, kita akan fokus di pembahasan yang pertama tadi ya, aminan fi sirbihi. Jadi keamanan itu disebutkan sebelum makanan, karena ada yang bertanya mana yang lebih utama, nikmat aman atau nikmat makanan. Kalau kita merujuk pada surah Al-Baqarah, di situ ada ayat yang berbunyi walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' baru. Dan pasti kami akan uji mereka dengan sebagian rasa takut, wal ju' dan juga rasa lapar. Sehingga Imam Ar-Razi menyampaikan kalau ditanya mana yang lebih utama, maka dikatakan rasa aman, karena ujian dengan khauf itu lebih berat dibandingkan ujian dengan ju'. Ya, hari ini kita saksikan saudara-saudara kita diuji dengan ya Allah. Ya. Nah, kita yang di sini merasa aman, ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehat mental dengan merasa aman itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kemudian Ar-Razi membuat sebuah analogi. Seekor domba kalau kakinya terluka dalam beberapa hari mungkin dia akan sembuh. Tetapi seekor domba ketika dia diikat di dekat tempat serigala, maka hari demi hari dia jalani dengan rasa takut. Akhirnya apa? Rasa takut menguasai dirinya. Akhirnya dia juga tidak akan nafsu untuk makan, dan pada akhirnya mati. Jadi begitu sebenarnya. Nah, kita syukuri kembali ya rasa aman ini. Nah, setan ini kan juga bertindak dalam mengganggu manusia, untuk mengganggu kesehatan mentalnya. Itu diantaranya apa? Menakut-nakuti, menimbulkan rasa tidak aman pada diri manusia. Jadi rasa ketidakamanan itu, rasa takut itu bisa muncul karena memang apa yang wujud di sekitar kita, atau bahkan yang tidak wujud. Ketakutan, rasa tidak aman. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang isti'adzah, berlindung kepada Allah. Jadi ini termasuk tindakan preventif dan tindakan kuratif sebenarnya. Tindakan apa tadi? Preventif dan kuratif dalam masalah kesehatan mental. Dan isti'adzah ini tentunya tidak dimiliki oleh konsep-konsep lain selain saya belum tahu apakah sudah ada pelajaran di psikologi Islam itu memasukkan isti'adzah dalam terapinya. Nah, ini masih berhubungan dengan yang kemarin ya, karena kita membahas tentang godaan setan atau gangguan setan. Maka dalam pembahasan kali ini kita akan ambil satu surah, yakni Quran surah Al-Falaq. Karena ada Al-Mu'awwidhatain. Jadi Al-Mu'awwidhatain itu ternyata berhubungan erat dengan tema kesehatan mental. Karena kemarin gangguan setan itu berpengaruh pada kesehatan mental manusia. Maka isti'adzah dan Mu'awwidhatain otomatis ini jadi dia punya dua fungsi, yakni preventif dan juga kuratif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb-nya Al-Falaq. Kita lihat maknanya. Al-Falaq ini bisa dalam artian subuh, atau bisa juga dalam artian al-khalq kulluh, ciptaan Allah seluruhnya. Jadi aku berlindung kepada Rabb-nya subuh, atau aku berlindung kepada Rabb-nya makhluk secara keseluruhan.
Wa min syarri min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa-apa yang dia ciptakan. Jadi apa yang Allah ciptakan itu kemudian nanti itu memiliki unsur dualistik. Ya. Dia bisa memunculkan kebaikan, dia bisa memunculkan keburukan. Nah, kita berlindung kepada Allah yang telah menciptakannya dari keburukannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari keburukan ghasiq. Apa ghasiq? Anda menerjemahkannya sebagai malam. Idza waqab, apabila dia telah gelap gulita. Jadi ghasiq itu arti asalnya adalah sesuatu yang mengalir, memancar, kemudian waqaf itu makna asalnya adalah celah di antara bukit-bukit. Jadi gelap itu kan kalau sudah ini kan menyebar itu kan, seperti air yang turun membanjiri celah-celah bukit-bukit sudah turun. Seperti itu malam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan naffatsat, wanita-wanita yang meniup pada buhul-buhul. Nah, karena memang yang suka main sembunyi-sembunyi ya. Nah, kenapa disebut wanita-wanita? Makanya kita lebih sering mendengar istilah nenek sihir. Bukan Kakek sihir ini. mak lampir, nggak ada pak lampir. Karena sihir itu adalah amalan rahasia. Beda dengan membunuh secara nyata, ya. Memukul secara nyata. Jadi sihir itu adalah menyakiti secara rahasia. Seperti racun. Oh iya nggak cerita. Dan hal seperti ini biasa dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Mereka tuh ahlinya menyerang, menyakiti, membunuh secara tidak langsung. Ya perempuannya termasuk. Tapi secara umum ini biasa dilakukan oleh perempuan. Karena kalau laki-laki itu langsung gentle kan. Tapi dukun laki-laki. Ada ya dukun. Dukun mencakup laki-laki dan perempuan. Dukunnya berarti nggak gentle. Ini mentadaburi kenapa kalimatnya nafasat. Karena umumnya di zaman itu dan zaman sekarang yang melakukan amalia-amalia atau yang minta amalia-amalia seperti ini memang adalah wanita. Masya Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang mendengki apabila dia mendengki. Insyaallah ini jadi kalau dengki itu kan infial nafsi ya, respon ya. Emosi itu kan respon dari sesuatu yang terjadi. Jadi respon kalau melihat orang mendapatkan nikmat. Nah, itulah yang disebut dengan dengki. Inna fil ayatil karimah taujihan minallahi ta'ala li rasulihil karim. Sesungguhnya dalam ayat-ayat yang mulia ini ada taujih dari Allah untuk rasulnya yang mulia. Walikulli insan, dan juga untuk semua manusia. Ayyasta'ina bi rabbih ta'ala. Supaya mereka meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Robnya subuh, Robnya segala sesuatu yang muncul, sesuatu yang tercipta, sesuatu yang ada. Baik itu hewan-hewannya, tumbuhan-tumbuhannya, dan segala sesuatu yang ada. Wal isti'adzatu bi rabbis subh hiya amnun lil insan. Meminta perlindungan kepada Robnya subuh ini adalah rasa aman untuk manusia. Kenapa?
Li anna rabbas subhi huwa alladhi yu'minu bin nuri min syarri kulli ghamidin wa masturin. Karena sesungguhnya Rabbnya subuh dialah yang memberikan rasa aman melalui sinar atau cahaya dari segala keburukan yang tersembunyi dan tertutup. Kan orang kalau di malam hari itu, iya, kan malam itu identik dengan apa ya? Gelap, sunyi, tersembunyi, dingin, sepi, kelam lah pokoknya apa ya? Kalau perasaan itu gelap ya. Begitu terbit subuh, nah itu seperti harapan itu. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah, Rabbnya subuh itu. Karena Allah pula lah, ya Allah yang mampu menerbitkan subuh, Allah pula yang mampu menyibak kegelapan-kegelapan yang membahayakan jiwa kita. Ini kan sebenarnya ayat-ayat nafsiyah, ayat-ayat jiwa ini sebenarnya. Wal isti'adzatu bi rabbil khalaq, ya. Karena al-falaq juga tadi dalam artian apa? Makhluk secara keseluruhan. Hiya amnun aidan lil insan. Ini juga keamanan. Jadi orang masalah kesehatan mental biasanya kan merasa nggak aman kan itu ya. Isti'adzah ini akan memberikan keamanan-keamanan. Karena Allah lah yang memberikan rasa aman melalui rahmatnya dari segala keburukan yang muncul dari yang Allah ciptakan. Ya, Allah menciptakan malam dan siang itu juga dualistik. Dia ada manfaat, dia juga ada mengundang bahaya. Ya, kita minta perlindungan supaya merasa aman ini ya dari bahaya-bahaya yang timbul. Nah, kita lanjut. Wal isti'adzatu billahi ta'ala min syarri ghasiqin idza waqab. Dan meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan malam apabila gelap gulita. Ini diantaranya adalah kita minta perlindungan min syarril lail. Nah, minta perlindungan dari keburukan malam. Indama yughattil ard bi dhalamihi. Ketika dia menutup bumi dengan kegelapan. Wa syururul laili katsirah. Keburukan malam itu banyak. Wa minha al-khuf. Di antara keburukan malam itu bisa menyebabkan rasa takut. Gelap ya. Karena gelap. Ya. Min dhalamihi damis, karena kegelapannya yang pekat. Ya, khauf di antaranya ya yang muncul. Wa min majhulin syaririn yastatiru tahta junahil dhalam. Dan dari keburukan-keburukan yang bersembunyi di balik sayap kegelapan. Maling, apalagi? Ya banyak kejahatan-kejahatan yang bersembunyi di balik sayap kegelapan. Aw hayawanin minal hayawanat adh-dharrah, atau dari keburukan nokturnal ini kali ya. Jadi ada hewan-hewan yang muncul di malam hari membahayakan. Hewan malam. Padahal nggak seru melawan dia kan. Melawar vampir. Karena vampir jadi serem. Wa fil laili qad tahjumul hawajis wal humum. Nah, di malam hari itu biasanya al hawajis wal humum ini masalah psikologi nih. Nah, jadi terkhusus di malam hari yang namanya al hawajis wal humum ini perasaan seperti gangguan pikiran dan perasaan negatif. Al-humum itu kegelisahan. Al-hawajis itu gangguan pikiran. Gelisah dan jadi ya gundah gulana lah mudahnya. Ini semakin
bergelora kalau di malam hari. Oh gitu. Makin menjadi. Makanya banyak orang kalau stres, depresi itu di malam hari sudah tidur. Oh, misalnya kayak Oh iya ya, makanya saya makan. Wal asjan wal wasawis ala nafas. Nah, di antaranya tadi selain hawajis wal humum tadi, al asjan wal wasawis juga sama. Jadi Oh iya. kekhawatiran, kesedihan mendalam, bisikan jahat. Ya, kayak sejenis itulah ya. Khawatir, kesedihan mendalam, bisikan jahat itu juga semakin bergelora di malam hari. was-was. Wa qad tastayqidhu fihi syahawat asna al-wahdah. Dan kadang syahwat-syahwat rendah itu muncul ketika sendiri malam hari. Makanya banyak terjadi kemaksiatan ini dan seterusnya. Orang selingkuh itu juga kadang-kadang ya, perzinahan itu terjadinya di malam hari. Wa qad yanshitu syaitan. Ya. Dan di malam hari itu juga setan lebih aktif. Ya. Jadi lebih aktif setan itu. Meskipun siang hari dia aktif, tetapi di malam hari disebutkan lebih aktif lagi setan. Kenapa? Tusa'iduhu dzulma 'ala lintilaq, karena malam membantunya untuk muncul melancarkan serangan. Jadi setannya makin aktif, perasaan gundah, gulana, sedih yang mendalam, pikiran-pikiran negatif itu muncul semuanya di malam. Jadi kegelapan malam membantu itu. Gelapnya Ustaz. Iya, gelapnya malam dan sepinya malam. Gelap dan Jadi kan memang siang itu kan karakternya kan terang, zahir. Maka biasanya memang dia cocok untuk amalan-amalan zahiriyah, mencari nafkah dan lain sebagainya. Nah malam itu karena gelap-gelap, yang lebih aktif itu adalah jiwa. Ya, sholat tahajud di malamnya. Makanya zikir sebelum tidur apa segala macam itu untuk Dan tidur cepat itu ya Ustaz. iya. Karena kalau tidak segera tidur biasanya ya Diganggu. iya. Apalagi kalau yang stres, depresi makin jadi. Gerakan jiwa ya. Aktivitas jiwanya lebih. Iya, dan gelapnya malam dan sepinya malam juga membantu itu memfasilitasi. Ya, kullu hadza mumkinun hudutsuhu wa husuluhu asna al-lail. Ini semuanya sangat mungkin terjadinya di tengah malam atau di waktu malam. Idza ghattadh-dhalamu al-ard, ketika kegelapan menyelimuti bumi. Ya. Insyaallah. Wa isti'adzatu billahi ta'ala min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan wanita-wanita yang meniup pada buhul-buhul atau sihir. Hiya ittiqa'u li syururis sahirat allawati min 'adatihinna as-sa'i bil adza. Ini adalah meminta atau berhati-hati, menjaga diri dari keburukan para penyihir yang biasanya mereka menyakiti. Di sihir itu untuk menyakiti memang. Nggak ada ceritanya sihir putih itu. Semua sihir jahat asalnya. Untuk menyakiti. Cuma ada di wakaf diri. Apa? Penyihir putih atau penyihir abu-abu? Penyihir putih. Sauron. Bukan dong. Gandalf. Apa lagi? Itu jangan salah ya. Dari zamannya Harry Potter sampai Ngeri. tapi kan itu lawan Dajjal itu ya. Ya, just. Oke, lanjut. Oke. Lanjut Ustaz. Antoriki khida'in nasi bimuzawalatis sihr. Ya, mereka itu mengganggu, menyakiti manusia dengan cara menipu. Iya. Menipu.
menipu sebenarnya. Khida'in nas bimuzawalati sihir. Sihir itu kan menipu sebenarnya. Iya, iya sihir. Insyaallah. Oh, hipnotis beda ya Ustaz? Ya, Hipnotis beda. beda. Secara bahasa mungkin iya, tetapi secara makna atau hakikat berbeda. Lanjut. Jadi cara kerja sihir itu kan manipulasi sebenarnya. Kemudian apa yang dihayalkan oleh penyihir itu dibantu oleh setan untuk menjadi nyata. Gitu. Jadi kan sebenarnya kayak seperti boneka. Ikat itu supaya dia jiwanya terikat kan gitu. Kemudian ditusuk-tusuk itu kan visualisasi. Yang visualisasi ini dikirim ke sana untuk dijadikan nyata oleh setan itu. Setan. Mungkin ada yang Ya muslim. jin, setan. Kalau sebut setan ini ya bisa dapatkan jin. Jadi banyak jenisnya ya. Ada kalau yang ikatan-ikatan itu berarti memang mengikat jiwa. Yang paku-paku itu juga sama. Gitu ya. Itu kode berarti ya? Itu kan kode, Kode visualisasi. setan gitu ya. Tolong giniin gitu ya. Iya. Makanya kan ada di benda yang dikirim sebagai sinyal. Ada yang ditanam itu kan sebagai sinyal untuk datang ke sana. Buku. Makanya ditanya namanya, apa benda ininya. Gitu. Untuk mengirim. Iya, kadang-kadang juga salah sasaran juga. Terjadi. Tetangganya yang kena, Ya Allah. salah kirim. Belum akhir. Murah ya. Jadi kalau apa kayak Rasul itu kan ada. Iya. Rasul juga pernah kan ada ketemunya di bawah sumur itu kan. Iya, diikat. Ya, itu kan istilahnya ya simpulnya di situ. Di bawah sumur, cemplung. Dimasukin Oh, di dalam sumur. dalam sumur. Bayanginnya di bawah sumur. Makanya biasanya mereka dengan apa mantra-mantra kemudian ditiup-tiup, makanya nafasa tifil. Nafas. Jadi visualnya kemudian dikirim, ya kan? Kemudian nanti bisa menjadi nyata. Jadi itu memang ada sistem kan alam ini ada sistemnya. Jadi dia seperti bubble system. Jadi, ya, yang tadinya visualisasi jadi Nyata. tetapi memang di sistem itu kan yang Allah di batas yang Allah izinkan gitu loh. Iya, atas izin Allah. Karena kalau yang batas yang sudah tidak Allah izinkan tidak mungkin. Jadi itu ada di sistem yang Ada cracknya. iya. Masuknya. Dicari-cari celahnya. Nah, makanya kita minta perlindungannya itu langsung kepada yang membuat sistemnya. Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sama-sama hacker. Ini bukan kepada sesama tukang sihir. Nah, nanti ada kondisi-kondisi yang bisa membantu ini, diantaranya malam. Malam itu menguatkan kekuatan sihir. Boosternya. Iya. Karena di malam itu biasanya si sasaran itu tidak Lagi lemah. iya lagi lengah-lengahnya. Karena sihir itu sulit menimpa orang yang sedang terjaga atau sadar, apalagi ketika dia sedang ingat Allah. Misalnya masuk ketika seseorang tidur, ketika pikiran kosong, ditambah lagi malam hari, pikirannya kacau, stres, sedih tadi itu kan macam-macam. Sudah kumpul jadi satu, langsung kena serangan. Jadi kita berlindungnya kepada Allah. sihir itu kan juga merusak mental kan. Yes. Kalau ada yang gila itu kan dibuat gila ada. Nah itu kalau ilmu psikologi ada nggak bahas tentang sihir? Kan sepertinya nggak ada. Belum ada. Nggak ada. Atau psikologi Islam belum juga dimasukkan ini. Kan barat banyak ya sih. Psikologi Islam dimasukin. Sudah mulai ya. Udah mulai masuk. Wal isti'adzatu awal isti'anatu billahi ta'ala min syarri hasidin idza hasad. Nah ini yang terakhir, dari keburukan pendengki apabila dia dengki. Hasidin.
Fahiya wiqayatun aidan lil insan. Ini juga adalah tindakan preventif untuk manusia. Jaga-jaga. Sawa'an aradal hasid bin fi'alihin nafsi zawala ni'ma 'anil mahsud bisababit tama' awil hikab. Ya. Ini ringkasnya, baik itu karena si pendengki memang secara sengaja ya atau secara tidak sengaja mendengki. Memang ada orang dengki itu memang sudah niat sekali. Tapi ada yang tidak sengaja karena ini tiba-tiba muncul perasaan. Terlintas gitu ya. Iya, dan dua-duanya itu mengandung bahaya. Dengki. Maka disebut wa yusibu syakhsal mahsud, ini bisa menimpa orang yang dihasati. Tapi dengki itu sebelum menyakiti orang yang didengki, dengki itu menyakiti orang yang mendengki terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kalau kita berlindung kepada Allah wa min syarri hasidin, itu juga sebenarnya kita berlindung supaya kita tidak kena bahaya dari hasad kita. Sebelum hasad itu menimpa orang lain. Jadi hasad itu sebelum mencelakai orang lain, hasad itu mencelakai si penghasad. Dengki menyakiti diri sendiri dan orang lain. Karena ini masalah mental, ini orang hasad itu masalah kesehatan mentalnya. Iya. Dan penyebutan hasad ini juga berbarengan atau setelah penyebutan sihir tadi ya. Jadi ada sihir yang memang amaliannya khusus, bahkan hasad itu juga bisa menimbulkan ain. Hasad menimbulkan air. Ain. Bukan paralel Ya. ya? Dua yang berbeda. Ada beberapa kasus itu memang ain itu dari hasad. Ada juga dari rasa takjub yang berlebihan. Jadi tadi ada celah tadi, apa namanya, visual tadi itu bisa berakibat nyata. Meskipun mekanisme tentang bagaimana cara kerja hasad dalam menyakiti ini juga belum terjelaskan secara sistematis ya. Tapi kita percaya bahwasanya hasad itu ada keburukan, baik untuk si yang hasad atau yang dihasadi. Di antaranya keburukan yang akan diterima oleh orang yang hasad. Hasad itu memakan amalan seperti Kayu bakar. api yang memakan kayu bakar. Ya Allah, serem. Kemudian hasad juga bisa merusak hubungan sosial ya. Jadi ini hasad itu merusak individu dan juga merusak hubungan sosial. Sudah terbukti dari mulai zaman manusia pertama itu kan anak-anaknya Qabil dan Habil. Kemudian Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Di sini disebutkan fanahnu la na'lamu illal qalil. Kita tidak tahu kecuali sangat sedikit sekali min asrori hadzal wujud, dari rahasia hasad ini. Kita belum tahu betul, tapi ayat sudah menyatakan ada bahayanya kan gitu. Tapi secara psikis ini ya Allah, bahaya sekali hasad ini. Karena bukan hanya masalah psikis, bahkan nanti efeknya kan bisa kepada fisik ya. Berpengaruh untuk si hasad ataupun yang dihasati. Ya, yang dihasati bisa dicelakai secara maknawi dan materi gitu. Kemudian yang hasad juga bisa sakit jiwanya. Banyak dosa-dosanya, habis amalan baiknya, termasuk kesehatan fisiknya. Ya, kadang ada orang sakit-sakit itu perlu dilihat juga hatinya. Jangan-jangan dia banyak hasadnya. Min syarri hasidin dan dari keburukan orang yang dengki apabila dia mendengki siapa? Bisa yang membacanya sendiri, bisa kita sendiri atau orang lain. Allah, berbahaya ya.
harus benar-benar kita waspadai supaya kita tidak terjatuh pada hasad. Dan kita juga harus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan atau keburukan orang yang sedang hasad, karena mengerikan sekali. Berkaitan dengan isti'adzah ini kalau dibuat urutannya begitu ya. Jadi kan di eksternal kita ini kadang kita mengalami ancaman mental, ancaman-ancaman yang bisa menimbulkan sebuah respon dalam jiwa kita. Nanti ada orang meresponnya itu dengan cemas, depresi, ada apa lagi, stres dan lain sebagainya gitu kan. Ada juga orang yang merespon itu langsung dengan isti'adzah ini. Nah, isti'adzah ini akan memberikan kita dua hal setidaknya. Di antaranya adalah pengakuan kita akan ketidakberdayaan diri, karena kita minta perlindungan kan. Kemudian yang kedua adalah penyerahan diri kita kepada Allah, Zat yang Maha Tinggi. Nah, penyerahan kita kepada Allah itu akan melahirkan reduksi beban mental. Karena kita serahkan, jadi mereduksi. Hasilnya ketenangan dan juga resiliensi, ketahanan mental. Karena kita punya strategi coping tadi kan. Ini enaknya kita kalau mendalami ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi ini surat Al-Falaq ini juga merupakan bagian dari kalimat syifa lima fis sudur. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran sebagai syifa. Terutama diantaranya adalah obat untuk penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit mental, penyakit jiwa. Ini diantara obat atau resep yang bisa kita konsumsi adalah Quran surah Al-Falaq. Gitu. Nah, ada di tafsir Al-Lubab, di tafsir Isti'adzah wal Basmal wa Fatihatul Kitab. Di sana ada pembahasan tentang al-mawadhi atau tempat-tempat, kondisi-kondisi disyariatkannya membaca isti'adzah. Di antaranya adalah inda qiraatil Quran. Sudah ya. Sudah masyhur ini. Kemudian yang kedua, inda husuli nazghim minasyaiton. Ketika muncul gangguan dari setan. Ini kita juga disyariatkan untuk membaca ta'awudz. Kemudian apa lagi? Indama yuwaswisu syaitanu lil muslim fi mu'taqidihi bi rabbih. Ketika muncul was-was dari setan berkaitan dengan keyakinannya terhadap Rob. Kan ada hadisnya itu kan? Ya, ada hadisnya. Ada yang tahu hadisnya? Baik, kita bahas ini sedikit ya. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum. Setan akan mendatangi salah seorang di antara kalian. Fayaqul, maka dia bertanya, man khalaqa kadza. Siapa menciptakan ini? Man khalaqa kadza. Siapa yang menciptakan ini? Terus siapa ini? Saya buat ini. Sampai siapa? Man khalaqa rabbak. Ya, ujungnya begitu. Pernah nggak kepikir seperti itu? Iya, anak-anak secara ini. Kalau anak-anak Anak-anak secara ini. Fa idza balaghahu falyasta'id billahi wal yantahi. Kalau sudah sampai ke sana, udah isti'adzah. Dan hendaknya berhenti. Pikiran kita tuh kadang liar, apalagi disusupi setan kan. Ini siapa yang buat, dari mana? Ini bahannya dari kayu. Kayu siapa yang buat? Oh, kayu itu dari pohon. Pohon siapa yang menciptakan? Allah. Kalau gitu Allah siapa yang menciptakan? Terus pikiran kita begitu, nggak berhenti. Digiring ke situ. Sampai akhirnya bingung kan. Akhirnya tersesat dalam pikirannya.
jadi filosof gitu. Ini kalau sudah begitu isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gak nyampe logika, gak bakal nyampe. Tadi ketiga ya, keempat, ketika setan mengganggu kita dalam sholat. Nah, ini kan ada salah seorang sahabat namanya Utsman bin Abil As, itu lapor mengeluh pada Rasul. Ketika sholat itu apa? Inna syaitona qad hala baini wa baina sholati. Setan itu mengganggu antara diriku dan sholatku. Wa qiraati, dan bacaan juga sama. Jadi sampai tadi sudah baca apa, tadi sudah rakaat berapa, lupa. Sering kejadian seperti itu, akhirnya beliau mengadu. Kata Rasul, bagaimana? Zaka syaitonun, itu adalah setan. Ulangnya setan. Yuqalu lahu khinzab. Yang disebut khinzab. Nama setannya. Iya, jadi setan itu ada jenis-jenis khusus. Ini khusus mengganggu sholat. Ada khinzab, ada apa lagi? Dasim, mengganggu keluarga ya. Hafal banget pokoknya dasim ini. Yang dasim. Belum apa ya, bukan ada yang Fa idza ahsastahu fata'awad billahi minhu. Kalau kamu merasakannya, beristiadzah. itu dalam hati. Iya. Nah, kalau lagi sholat gini, a'udzubillahi minasyaitonir. Iya. Iya. Kemudian meludah ke arah kiri Oh, dibahasnya dengan ini. 3 kali. Ya. Dan meludahnya juga jangan gede-gede, nanti kena orang. Apalagi kalau jamaah. Kata Utsman bin Abil As, ini diamalkan. Akhirnya apa? Fa'adhaballahu anni. Allah melenyapkan gangguan itu dariku. Jadi ketika azan berkumandang, itu kan dia lari kan. Sholat dimulai, datang lagi dia. Setan itu untuk ganggu. Ya, soalnya kalian jangan pernah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini jamaah orang. Wah, itu dia meludahnya. Oh, meludahnya. Nanti yang Iya. sudah jadi overthinking. Nah. Udah setan. Kelima, Malah mengganggu kita yang lain. Oh, dia lagi diganggu setan. ini yang tindakan kuratif ya. Engdal ghadab, ketika marah. Karena marah itu selain dia emosi alami, kadang juga sering disusupi oleh setan. Nah, ketika Rasul melihat ada 2 orang yang sedang maki-makian bertengkar, itu kan kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat, kalau seandainya itu diucapkan, pasti akan sirna apa yang ada, maksudnya kemarahan mereka itu. Akhirnya kalimat itu diucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika marah. Keenam, indama yarol insanu ru'ya yakrahuha. Kalau seseorang melihat mimpi yang tidak disukainya, mimpi serem, ini juga disyariatkan untuk membaca ta'awud. Karena di antara kerjaan setan itu kan apa namanya, menimbulkan pikiran-pikiran negatif yang tidak nyata bahkan. Kalau di alam jaganya sudah diganggu, kadang di alam tidurnya pun diganggu. Dia mengganggu di kala kita terjaga dan juga mengganggu di kala kita tidur. Ada loh orang yang stres gara-gara mimpi buruknya. Dihantui oleh mimpinya. Makanya fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu falyanfud an yasarihi salatan. Meludah ke arah kiri 3 kali. Wa yata'awwad billahi min syarriha, dan juga beristiadzah. Jadi hal-hal seperti ini kalau dibiarkan terus-menerus akan menyakiti jiwa kita. Jadi harus dilawan, harus diobati. Kali ini meludah dulu baru ta'awud ya. Tapi tolong dilihat sebelah kiri, jangan-jangan ada suaminya. Nanti kena. Tahu-tahu kok bahasa ini apa nih? Gitu. Emang
ibadahnya itu harus benar-benar mengeluarkan air liur atau boleh cuma simbolis? Iya. Simbolis ya? Ya, simbolis tapi kan harus ada yang keluar sedikit ya. Makanya jangan banyak-banyak. Nanti yang satu mimpi buruk, yang satu mimpi kehujanan. Nah, kemudian yang ketujuh, inda dukhulil masjid. Ketika masuk masjid, bayangkan. Doanya kan a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Jadi masjid itu memang tempat yang mulia. Tetapi masjid juga akan menjadi tempat berkumpulnya setan untuk mengganggu manusia. Diganggu supaya nggak betah, diganggu supaya ngantuk, kan gitu. Iya. Bahkan supaya apa? Berantem di masjid. Terjadi enggak? Ada. Iya. Nah, kan pencuriannya jadi di masjid? Kotak amal. Ya, pasti ada di sana ya. Kedelapan, inda sama'i nahiqil himar, ketika mendengar suara, kalau keledai itu suaranya apa namanya? Ringkikan keledai. Ya. Kenapa? Melihat setan. Iya, karena hadisnya begini. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum siyahatiyakah fasalullaha min fadlih." Kalau kalian mendengar suara kokokan ayam, maka mintalah karunia Allah. Karena dia melihat malaikat. Ayam. Fa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadzu billahi minasyaiton. Apabila kalian mendengar suara ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan. Karena dia melihat setan. Fa innahu yara syaitana. Termasuk juga di riwayat yang lain nanti suara lolongan Anjing. serigala atau gugukan anjing ya. Ya, gugukan anjing diantaranya. Karena anjing itu atau serigala bisa mendengar, bisa menyadari kehadiran setan atau kehadiran kejahatan. Ayam malaikat. Kayak ada maling apa tuh anjing sadar ada hawa-hawa negatif gitu. Kan juga buat jaga ya. Iya. Sembilan, ketika singgah di satu tempat asing diantaranya. Kan ada hadisnya kan? Iya. Apa bacaannya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu. Kita singgah. 10, ya 10 ya. Iya. Inda dukhulil khala. Kalau masuk tempat buang hajat. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. 11. Ketika seseorang mendapati rasa sakit pada tubuhnya. Ya, sakit yang terjadi pada tubuh kita bahkan sangat mungkin karena ada gangguan setan atau kondisi-kondisi tertentu dalam psikis kita yang pada akhirnya menimbulkan rasa sakit. Riwayatnya sama dari Utsman bin Abil As yang mengeluhkan tentang sholat tadi ya. Jadi dia menyatakan atau mengeluhkan sakitnya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Do' yadaka 'alal ladzi ya'lamu min jasadik." Letakkan tanganmu di atas anggota tubuh yang sakit. Waqul bismillahi salatan. Bismillah 3 kali. Waqul sab'a marot dan ucapkan 7 kali apa? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Terutama ini sakit yang diambil karena gangguan-gangguan. Ya. Kayaknya Utsman bin Abil As ini ya, memang spesialisnya bidang yang jin-jin tadi ya pertanyaannya. Kemudian kedua, indah sobah wal masa, di pagi hari dan di petang hari.
Di antaranya kan apa? Pagi dan petang. Allahumma fatiras samawati wal ard Rabbal kulli syai'in wa alimul ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard, ya kan ya. Yang di sini redaksinya yang dibalik. Rabbal kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu billahi min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Dan seterusnya dan seterusnya. 13. Indal faza' minan naum. Ketika terperanjat. Ya, terperanjat ya. Minan naum, dalam tidur. Oh itu gitu ya. Termasuk gangguan. Kayaknya jatuh gitu kan. Iya. Ya, meskipun ada penelitian ilmiah katanya ini kondisi ini, tetap kita beristiadah di sini. A'udzu bikalimatillah tammat min ghadabihi wa syarri ibadihi. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya. Mungkin itu juga isyarat Allah sedang ditegur. Wa syarri ibadihi, dan dari keburukan hamba-hambanya. Mungkin ada hamba yang sedang kan kalau ini kan kuping saya gatel ya, gitu. Ada yang ngomongin ya. Ini juga ada yang mungkin sedang kesal ini berbuat jahat dan seterusnya, bisa nyampe gitu kan, kita kan kaget firasat. Wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun, dari busan-busan setan atau dari kehadirannya. 14. Juga disyariatkan untuk memohonkan perlindungan kepada sang anak ketika baru lahir. Rasulullah SAW ketika cucunya lahir itu mengatakan apa? Anna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq. Nabi Ibrahim juga pernah memintakan perlindungan kepada Allah untuk siapa? Ismail dan Ishaq dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ini diberikan oleh Nabi Muhammad kepada Hasan dan Husain. Maryam pun sama. Wa inni u'idzuha bi Hana binti Fatud ya, istri Imran pada Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Banyak ya. Ada berapa tadi? Ya, cukup dulu ya. Baik, sementara kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita tentang isti'adzah dan pengaruhnya dalam kesehatan mental. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.